Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya Bapak Ibu. Dan pada kesempatan kali ini, misal desil Anda tidak sesuai dengan kenyataan ya. Misal keluarga Anda sebenarnya prasejahtera tapi kok tertulis desil 6-10, padahal di rumah tidak punya sepeda motor, tidak punya mobil, rumah masih ngontrak dan lain sebagainya, tapi kok desilnya berkisar 6-10 sehingga menghapus seluruh bansos. Nah, cara merubahnya bagaimana? Baik Bapak Ibu, informasi kali ini akan saya fokuskan cara merubah desil ya, cara merubah desil. Bagi Anda yang ingin tahu caranya, silakan disimak informasi berikut ini. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih masih menyimak info di channel YouTube Ahmad Riz Effendi. Tentunya sebelum kita memulai informasi kita kali ini, ada baiknya bagi Anda yang belum subscribe di channel YouTube saya, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya ya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini, inti saya membuat video ini ya, pada kesempatan kali ini, di video ini saya ingin membantu Bapak Ibu semuanya yang terkendala di mana bansosnya menjadi tidak cair karena kendala desil. Sebelumnya di sini saya luruskan terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi terkait desil ini ya, yang memperingkat desil itu adalah Badan Pusat Statistik ya. Saya ulangi, yang memperingkat desil itu adalah Badan Pusat Statistik, bukan dari Kementerian Sosial. Bansos PKH, Bansos BPNT itu dari Kementerian Sosial. Tapi Kementerian Sosial pengacuan data desilnya yang menggunakan data milik BPS, Badan Pusat Statistik ya. Tentunya pihak BPS juga punya metode-metode ya untuk melakukan pemutakhiran data masyarakat Indonesia. Tentunya Bapak Ibu, Anda juga perlu ingat ya, jumlah masyarakat Indonesia itu banyak sekali dengan jumlah petugas survei yang tidak banyak. Sehingga kalau nanti ada data yang belum update ya, itu tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pihak BPS. Bisa jadi nanti petugas itu baru bisa menyelesaikan targetnya 1 bulan atau bahkan 2 bulan atau bahkan 3 bulan, karena responden yang perlu didatangi untuk survei bisa jadi 1 orang itu bisa jadi datang ke 500 keluarga atau bahkan lebih. Jadi mohon bersabar Bapak Ibu ya, terkait pemutakhiran data tentu tidak instan 1 hari jadi ya. Pihak BPS sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan update pembaharuan data sosial dan ekonomi. Tapi kita juga menyadari ya, kondisi sosial ekonomi masyarakat kadang bisa naik, kadang turun, dan itu rentangnya tidak lama. Misal hari ini naik ya ekonominya, tiba-tiba besok turun. Nah, sekarang turun, tiba-tiba besok dapat warisan naik lagi. Jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, terkait desil ya, itu memang diperingkat dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Tentunya banyak sekali faktor yang mempengaruhi desil, misal kepemilikan aset ya, terkait gaji juga, punya tanah berapa dan sebagainya. Jadi nilai rata-ratanya nanti kisaran berapa per keluarga. Nah Bapak Ibu, misal Anda ada penilaian yang tidak sesuai, yang seharusnya menurut Bapak Ibu semuanya Anda masuk desil rendah tapi kok tercatat desil tinggi, itu sebenarnya bisa diajukan perubahan. Saya ulangi Bapak Ibu ya, bisa diajukan perubahan. Jadi tidak perlu Bapak Ibu menyalahkan sana sini ya, karena memang petugas yang melakukan survei itu kan tidak banyak Bapak Ibu ya. Nah, maka dari itu, bagi Anda yang mungkin saja desilnya tidak sesuai, segera bisa melakukan perubahan. Tenang Bapak Ibu, nanti per 3 bulan insya Allah desil itu bisa berubah-ubah ya, sesuai dengan kondisi Bapak Ibu semuanya. Jadi misal tidak sesuai, Anda bisa melakukan perubahan. Dan ini yang paling penting, merubahnya di mana? Nah Bapak Ibu, terkait perubahan desil ini sebenarnya sudah disampaikan pada website Cek Bansos. Di sana ada poin yang menyampaikan jika nanti desilnya tidak sesuai, Anda bisa melakukan atau pengajuan perubahan data di desa atau kelurahan. Saya ulangi, di desa atau kelurahan. Misal Bapak Ibu, pihak desa atau kelurahan katakan
belum tahu ya, atau mungkin Anda datang ke desa atau kelurahan itu bukan bertemu dengan petugas yang membidangi terkait perubahan desil, sehingga petugas tersebut belum tahu terkait cara perubahannya. Tenang Bapak Ibu, Anda bisa datang ke dinas sosial, karena pada informasi di cek bansos perubahan desil nanti Anda bisa pengajuan ke desa atau kelurahan atau datang ke kantor dinas sosial ya. Nanti kemungkinan sudah ada sistemnya Bapak Ibu, di mana nanti di sistem itu akan ada mungkin pembaruan pertanyaan-pertanyaan. Jadi bisa jadi petugas akan melakukan wawancara kepada Bapak Ibu semuanya, baik terkait kondisi sosial ekonomi, terkait asetnya, pekerjaan dan sebagainya. Dan minta tolong Bapak Ibu Anda bisa menyampaikan dengan sebenar-benarnya ya. Selain itu Bapak Ibu, nanti biasanya akan ada petugas ya dari Badan Pusat Statistik tentunya yang akan mendatangi rumah Bapak Ibu ya. Entah nanti BPS akan menugaskan pendamping sosial untuk melakukan verbal atau bagaimana, yang jelas nanti akan ada petugas yang hadir ke rumah Bapak Ibu untuk meng-cross check keasliannya. Jadi akan melakukan cross check benar atau tidak rumahnya, seperti apa fisiknya, apakah yang kemarin disampaikan ya untuk wawancaranya itu sesuai atau tidak di lapangan. Nanti kalau memang sesuai, insya Allah akan ada perubahan untuk desilnya. Misal yang semula masuk desil 5 bisa jadi turun desil 1 atau 2 gitu Bapak Ibu ya. Sehingga perubahan desil itu sangat-sangat bisa dilakukan. Lalu untuk cek desilnya bagaimana Mas? Kita masuk desil berapa itu bisa nggak dicek? Nah Bapak Ibu, alhamdulillah sekarang cek bansos sudah semakin detail. Jadi sudah semakin detail. Di web cek bansos ini Bapak Ibu ya, cekbansos.kemensos ini bisa Anda akses baik di HP, di komputer ya. Silakan bisa buka Google, ketikkan cek bansos gitu, akan muncul di bagian atas sendiri biasanya. Nah, itu bisa melakukan cross check ya warga se-Indonesia Raya. Jadi tidak hanya data diri Anda sendiri yang bisa dicek Bapak Ibu, Anda juga bisa mengecek tetangga Anda, kerabat Anda yang mungkin jauh ada di luar kabupaten kota ya. Selama dia punya KTP dan selama Bapak Ibu tahu nomor KTP-nya, Anda bisa melakukan cek dan Anda bisa mengetahui dia dapat bansos apa saja, dia masuk desil berapa, Bapak Ibu masuk desil berapa, Bapak Ibu dapat bansos apa saja. Bisa dilakukan cross check sekarang dengan mudah dengan aplikasi cek bansos. Di sana akan ada keterangan desil, bansosnya dapat apa saja, kalau tidak dapat ya akan ada keterangan tidak dan sebagainya. Jadi begitu Bapak Ibu ya, jadi semakin simple, saat ini semakin simple, tinggal nanti Anda silakan bisa bergerak. Artinya gini, misal Anda masuk desil 5 atau 6, 10, Anda ingin melakukan perubahan data, silakan bisa datang ke desa kelurahan atau ke dinas sosial ya. Ini salah satu ikhtiar untuk apa ya, untuk nanti datanya semakin akurat. Siapa tahu nanti ternyata ada kesalahan data, seharusnya Anda masuk desil 1 kok masuk desil 5. Kalau nanti masuk desil 1 kan berkesempatan bisa mendapat bansos ya, seperti PKH, BPNT dan sebagainya. Baik, mungkin itu Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyimak info di channel YouTube Ahmad Riza Effendi. Jangan lupa subscribe dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.